Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi apa sih sistem pernapasan pada manusia? Mari kita sama-sama mencari tahu apa itu sistem pernapasan pada manusia. Kita membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kita makan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi sel yang dibuang ketika kalian menghembuskan nafas. Nah, energi yang dihasilkan digunakan untuk beraktivitas. Sistem pernapasan pada manusia sendiri adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini sangat penting untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh yang membutuhkan oksigen untuk metabolisme. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen utama dan fungsi dari sistem pernapasan. Untuk komponen yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Nah, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung ini berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Nah, udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung ini menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Selanjutnya ada faring atau biasa disebut dengan tenggorokan. Nah, setelah dari hidung, udara akan menuju faring. Baik dari hidung dan mulut terhubung dengan faring. Nah, jadi udara dan makanan ini masuk ke dalam faring. Organ selanjutnya yaitu ada laring atau kotak suara. Nah, laring atau kotak suara ini mengandung pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara saat udara melewati. Nah, laring di sini berfungsi sebagai pintu masuk ke trakea untuk dilindungi oleh epiglotis yang mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, udara akan bergerak menuju trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini berdiameter sekitar 2,5 cm yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Dinding-dinding trakea ini diperkuat oleh cincin tulang rawan. Nah, ketika kita sedang menelan makanan, maka trakea ini akan tertutup oleh epiglotis, sehingga makanan ini tidak bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, sel yang melapisi trakea memiliki silia, yaitu rambut-rambut halus yang memiliki getaran seperti menyapu. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Silia akan mendorong lendir yang telah menangkap kotoran-kotoran yang masuk dari trakea ke faring. Kemudian dengan cara batuk misalnya, kotoran tersebut akan keluar dari tenggorokan kita. Selanjutnya, udara akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang utama yang masing-masing masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, bronkus ini bercabang menjadi bronkus kecil atau yang disebut bronchiolus di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah organ di paru-paru. Nah, organ utama dari sistem pernapasan yang terletak di rongga dada kita adalah paru-paru. Nah, setiap paru-paru ini terdiri dari lobus. Nah, paru-paru kanan kita terdiri atas 3 lobus. Ini lobus pertama, lobus kedua, dan lobus ketiga. Sementara itu, paru-paru kiri kita memiliki 2 lobus. Dan ini lobus pertama, ini lobus kedua. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus ini adalah struktur kecil berbentuk kantung di ujung bronchiolus di paru-paru. Jadi ini kan ada bronchiolus dan di ujung-ujungnya ini kita sebut alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Nah, kantong-kantong kecil ini disebut alveoli atau jamak alveolus. Nah, alveoli ini diselimuti oleh pembuluh darah kapiler dan disinilah terjadinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana sih kita bernapas? Nah, seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernapas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah paru-paru juga terdapat otot yang besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut itu dinamakan dengan diafragma. Ketika kita menarik napas, nah, otot yang ada di tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga tulang rusuk ini akan naik ke atas dan diafragma pun ikut berkontraksi, yang semulanya melengkung akan menjadi mendatar. Nah, kontraksi ini menyebabkan rongga dada kita itu mengembang.
volume paru-paru membesar, tekanan udara di paru-paru kecil, dan udara masuk. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, otot yang ada di tulang rusuk kita itu akan rileks atau dalam keadaan yang santai. Nah, diafragma pun dalam keadaan yang rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kita menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru pun akan berkurang. Nah, sementara tekanan udara di paru-paru membesar. Nah, setelah itu udara akan keluar. Nah, jadi pelajaran kita kali ini tentang sistem pernapasan manusia. Jika ada materi yang belum paham, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.